Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas study case tentang dosa etik produsen susu formula. Nama kelompok terdiri dari Ocha, Tanta, Dino, Faras, dan Ferdi. Situation analysis. Pertama, harusnya tidak pantas jika pemasaran yang melanggar hukum etika harus diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene dari pemerintah. Dan yang kedua, Nestle perusahaan multinasional dalam makanan dan minuman berbasis di Swiss. Juga diketahui melakukan promosi di salah satu rumah sakit swasta di Rawamangun, Jakarta Timur. Vega Amanda, 26 tahun, mendapatkan 1 kaleng sampel gratis dari merek susu Nan usai melahirkan anak pertamanya pada Oktober 2016. Promosi macam ini faktanya jamak dilakukan oleh perusahaan susu formula melalui rumah sakit maupun bidan. Modusnya beragam, dari memberikan sampel gratis kepada ibu sesudah melahirkan hingga mensponsori riset para dokter. Praktik ini tak hanya terjadi di rumah sakit di Jakarta, tetapi juga ke sejumlah daerah di Indonesia. Tak jera dengan penolakan, Mutmainah, perwakilan perusahaan susu formula itu, kembali datang dengan penawaran yang baru. Kali ini dengan iming-iming 1 unit Fortuner. Mereka bahkan menawari pula kepada Kepala Dinas Kesehatan Klaten untuk kendaraan operasional. Tawar perwakilan perusahaan waktu itu kepada Mutmainah. Mutmainah bergeming laporan pelanggaran kode etik marketing perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia yang dirilis Westat, sebuah lembaga riset yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat. Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Riset ini melibatkan 856 responden perempuan, 127 tenaga kesehatan, 37 fasilitas kesehatan, dan 111 outlet sepanjang 2015. Sementara pemenuhan kode etik yang diteliti meliputi pengawasan promosi di media, promosi langsung kepada ibu hamil dan keluarganya, promosi langsung di outlet, promosi dalam bentuk apapun di fasilitas kesehatan, dan pada label. Problem analisis. Yang pertama, perusahaan produk pengganti ASI di Indonesia yang dirilis Westat, sebuah lembaga riset yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat. Danone dan Nestle paling banyak melanggar kode etik pemasaran di Indonesia. Bagi tenaga kesehatan, praktik itu melanggar sejumlah pasal pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014. Di antaranya, mereka dilarang menerima atau mempromosikan susu formula bayi yang menghambat pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya ada decision analysis. Yang pertama itu dan berhati-hati terhadap bayinya yang diberikan susu formula oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit harus lebih tegas kepada produsen susu formula agar tidak bekerja sama untuk mendistribusikan sufor kepada bayi yang baru lahir. Selanjutnya, tenaga kesehatan, terutama dokter dan bidan, harus lebih gencar mensosialisasikan pelarangan pemberian susu formula kepada bayi karena dapat menghambat pemberian ASI eksklusif. Yang terakhir, pihak perusahaan Danone dan Nestle harus lebih bijak dalam mempromosikan susu formula karena sampai kapanpun ASI tidak bisa disamakan dengan susu formula. Potensial problem analysis. Seharusnya perusahaan susu berhati-hati melakukan strategi promosi dan mengikuti peraturan yang sudah ada. Oke, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Yoi.
Maaf,